sebelumnya, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. KM, silakan disiapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bukunya silakan dikeluarkan. Sudah? Oke. Nah, coba perhatikan. Di sini Ibu ada video motivasi untuk kita semua. Disimak baik-baik ya. Nah, dari tayangan video tadi, kira-kira ada nggak sih nilai-nilai atau makna dari tayangan tersebut? Ada. Apa coba maknanya? Siapa yang mau menjawab? Silakan acungkan tangannya. Ada? Ya. Dapat. Jika bersama-sama kita akan lebih kuat dibandingkan sendiri. Bagus sekali jawabannya Dava ya. Tepuk tangan buat Dava. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Oke. Nah, dari tayangan video tadi ya, kita itu sebagai manusia harus saling tolong menolong ya. Harus saling tolong menolong, harus saling bekerja sama ya. Apabila kalau misalnya dilakukan bersama-sama itu akan lebih apa? Lebih mudah ya. Nah, tadi seperti kata Dava apa tadi? Kita akan lebih kuat kalau misalnya dilakukannya bersama-sama ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, ada yang masih ingat? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan di masa kini dengan meminimalkan kerusakan lingkungan sehingga tidak terjadi kelangkaan. Ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang kelangkaan. Nah, coba perhatikan. Kalian pernah nggak sih ketika ingin membeli sesuatu, tapi barang tersebut susah dicari? Coba Ibu tanya ke Galang. Nah, Galang, pernah nggak Galang ingin beli sesuatu, tapi barang itu susah dicari? Pernah. Barang apa itu? Bensin atau masker? Terus ada lagi? Ada lagi yang kalian pengen beli tapi susah dicari? Rehan? Gas. Ya. Ada lagi? Minyak goreng. Terus? BBM. Air bersih. Nah, iya Galang lagi. Makanan pokok atau kebutuhan pokok. Gas. Bahan pokok. Ya. Beras, betul ya. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu jawabannya? Iya, Sultan. Iya, betul ya. Jadi kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Karena pemakaiannya terlalu tinggi katanya. Jumlah manusia banyak apa sedikit? Jumlah manusia banyak. Sementara alat pemuas kebutuhannya sedikit ya, sehingga menimbulkan kelangkaan ya. Terus ditambah lagi sumber daya alamnya kurang apa? Sumber daya alamnya kayak gimana? Kurang berlimpah misalnya ya. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia, gitu kan? Nah, terus hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan, ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kita itu dapat mengidentifikasi
lagi faktor-faktor apa saja penyebab kelangkaan, ya. Yang kedua, kita dapat menganalisis dampak dari adanya kelangkaan. Yang ketiga, kita juga dapat menganalisis upaya mengatasi kelangkaan. Nah, langkah pembelajaran dan penilaiannya, nanti kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang, ya. Nanti kalian akan mendiskusikan artikel yang ibu bagikan dalam LKPD, kalian diskusikan. Nanti kalau sudah selesai, dipresentasikan, ya. Kalian tentukan saja siapa ketuanya atau yang mau mempresentasikan ke depan. Nah, untuk penilaiannya, ibu menilai 3 aspek, ya. Yang pertama itu ada aspek sosial atau sikap sosial. Jadi dilihatnya dari sikap kalian selama pembelajaran dan selama diskusi, ya. Yang kedua, nilai pengetahuan, itu ibu nilai dari evaluasi pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, kalian mengerjakan kuis dalam bentuk kuisis, ya. Dan yang ketiga, nilai keterampilan, itu dilihat dari nilai observasi. Observasinya dilihat dari keaktifan kalian aktif atau enggaknya selama diskusi, selama presentasi dalam pengerjaan LKPD, ya. Nah, makanya semua orang harus ikut aktif, ya, harus terlibat aktif dalam diskusi kelompoknya. Karena nanti di kelompoknya itu masalahnya itu berbeda-beda, ya. Jadi semuanya harus terlibat aktif. Paham sampai sini? Ya. Nah, sebelum mulai ke kegiatan intinya, tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Ulang lagi ya, kurang semangat. Tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat semuanya. Sekarang ibu ada video pembelajaran. Silakan diperhatikan baik-baik, ya, disimak baik-baik videonya. Harga normal Rp18.000 jadi Rp23.000 atau naik hingga 30%. Di Nganjuk, Jawa Timur, bahkan ramai unggahan warga menanyakan keberadaan tabung LPG 3 kg ini. Tak hanya di Nganjuk, di Denpasar dan Kabupaten Bandung, warga juga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan, warga berburu LPG hingga ke kecamatan lain. Sulitnya mendapatkan LPG 3 kg membuat pedagang makanan tuntunan karena baru tersedia, harganya akan lebih mahal daripada sebelumnya. Mengatasi kelangkaan LPG 3 kg, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian Kota Denpasar menggelar operasi pasar khusus untuk LPG 3 kg di 4 pasar di Kota Denpasar. LPG 3 kilo karena memang kondisinya sekarang di Denpasar LPG 3 kilo sedang langka. Kita melaksanakan operasi pasar di 4 titik di 4 kecamatan. Kemudian Pertamina sudah berkomitmen, Kepala Sales Manager Pertamina Bali sudah berkomitmen kalaupun nanti pasokan hari ini kurang di titik-titik ini akan disuplai lagi. Sebelum melakukan operasi pasar, Wakil Wali Kota Denpasar sempat meninjau langsung ke tempat pengisian LPG Kota Denpasar. Di sini, Wakil Wali Kota menyebut kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini diduga akibat adanya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan di masyarakat dan pada libur panjang. Sales Area Manager Pertamina Retail wilayah Bali menanggapi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di Denpasar dengan fokus pada distribusi kepada masyarakat. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Oro-Oro Purwo ikut melonjak. Di antaranya adalah ayam potong yang kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya ayam potong ini dijual Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Sudah disimak videonya? Dari video tadi, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan oleh kalian? Oke, Rehan. Apa yang menyebabkan kelangkaan gas LPG dan
Nah, pertanyaan Rehan yang pertama, apa yang menyebabkan kelangkaan gas LPG dan bahan pokok? Ada yang bisa jawab pertanyaan Rehan? Kak Alivia? Jawaban Alivia katanya karena sumber daya alamnya terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan manusia. Ya, betul nggak jawabannya? Betul, bagus sekali jawabannya Alivia. Ya, tepuk tangan buat Alivia. Ada lagi pertanyaan? Oh, siapa namanya? Oh, Devani, silakan. Yang keras Devani. Oh, ini masih menjawab pertanyaan Rehan ya. Nah, tadi kata Devani katanya banyak orang yang pindah pemakaian dari yang tadi pakai gas yang berukuran besar menjadi gas yang berukuran kecil atau yang 3 kg. Makanya gas LPG yang 3 kg-nya langka katanya. Ya, betul nggak jawaban Devani? Betul. Bisa ya, tepuk tangan buat Devani. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gampang. Nah, kata Dalva, siapa sih yang paling terdampak dari adanya kelangkaan bahan pokok? Ada yang tahu nggak jawabannya? Nasya. Kelangkaan bahan pokok yang terdampak adalah masyarakat dan para pedagang. Jadi kesulitan menemukan bahan pokok atau kehidupan sehari-hari. Oh, jadi yang terdampak dari adanya kelangkaan bahan pokok itu katanya apa? Masyarakat dan para pedagang, ya. Alasannya apa? Oh, karena kesulitan menemukan bahan pokoknya. Tepuk tangan buat Nasya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Rafa. Oh iya, berarti masih jawaban yang tadi ya? Ya, kata Rafa tadi yang paling terdampaknya itu adalah para pedagang. Para pedagang kecil, misalnya kayak tukang gorengan dan lain-lain karena masih bergantung kepada bahan-bahan pokok tersebut. Oke, tepuk tangan juga buat Rafa. Sudah? Sudah cukup? Ibu sudah membagi menjadi 6 kelompok ya. Masing-masing udah gabung sama kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. Masing-masing kelompok itu permasalahannya berbeda-beda. Nanti kalian baca dulu petunjuk pengisian LKPD-nya. Jangan lupa dikasih nama ya, nama dan kelas. Nanti Ibu nilai di sini. Ya. Masing-masing kelompok mendapatkan permasalahan kelangkaan yang berbeda-beda. Nanti kalian diskusikan, analisis sama kalian dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Nanti setelah itu dipresentasikan oleh perwakilan. Boleh mencari sumber yang lain, misalnya dari buku atau dari internet ya. Ingat ya, handphonenya tidak boleh dimainkan kecuali untuk mencari materi. Paham? Waktu untuk pengerjaannya selama 30 menit ya. Nah, di sini Ibu udah membagi menjadi beberapa kelompok. Ibu ambil nama kelompoknya dari nama-nama pahlawan pendidikan ya. Nah, kelompoknya Ki Hajar Dewantara itu ada Rehan, Nafa, Talita, Rifan, Putri. Yang mana kelompoknya Rehan? Kelompok 2, Galang. Kelompoknya Galang mana? Nah, masing-masing kalian tentukan siapa nanti yang akan presentasi ya. Paham? Kelompok 2 sudah mendapatkan LKPD semua? Kalau sudah, silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Waktunya 30 menit.
Sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Udah? Coba lakukan. Tepuk semangat. Sekarang waktunya presentasi ya. Udah dapat siapa yang mau maju ke depan? Depan. Oke, udah ya. Kelompok yang pertama tampil kelompok siapa dulu ya? Siapa yang pertama tampil? Oke, kelompok satu dulu. Kelompok satu. Oh, kelompok satu yang mau tampil. Kelompok satu dulu. Kelompok 4 berarti ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari Sendika Tentang kelangkaan beras ya. Nomor 1, coba analisis apa penyebab Nomor 1, coba analisis apa penyebab utama dan siapa yang terdampak dari kelangkaan pada hal tersebut. Ada pertanyaan tentang kelangkaan beras. Nah, kenapa sih kelangkaan beras bisa terjadi? Yaitu kurangnya area lahan pertanian karena lahan-lahan pertanian di Indonesia banyak yang terbeawan bagi lahan, contohnya tadinya sawah dibangun menjadi perumahan. Nah, katanya karena kekurangan lahan pertanian ya, yang tadinya sawah dibangun menjadi perumahan dan lain-lain. Katanya ya, tidak cukup. Tepuk tangan buat kelompok. Siapa yang mau tampil kedua? Kelompok 2, kelompok jalan. Silakan maju jalan. Yang keras dia jalan ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang kelangkaan air di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi naik. Nusa Tenggara dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan faktor manusia. Beberapa penyebab umumnya meliputi
Satu, penebangan hutan dan konstruksi lahan dapat mengurangi daya tampung alami serta hutan yang berperan dalam menyimpan air. Kedua, pencemaran air. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan air? Mengurangi penebangan liar. Mengurangi penebangan liar namanya. Selalu menanam pohon. Terus itu aja. Nah, ada lagi cukup? Oh ini, dapat. Nah, berarti bagaimana caranya agar masyarakat itu bekerja sama mengurangi kelangkaan air? Harus apa? Tidak membuang limbah ke sungai. Kan, sudah presentasi ya. Jadi, ada yang tahu nggak kelangkaan itu artinya apa? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, ya. Nah, jadi banyak ya faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nih, kayak contohnya seperti kelangkaan gas, beras, sembako, kelangkaan minyak dan lain-lain. Jadi yang menyebabkan kelangkaan itu yang pertama, ketersediaan sumber daya alamnya terbatas. Sementara jumlah penduduknya banyak kan, ya. Teknologinya juga mungkin kurang gitu, ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman pembelajaran kalian hari ini, silakan dikeluarkan handphonenya. Ibu akan memberikan kuis melalui Quizizz, ya. Silakan ketik di Google quizizz.com. Udah? Quizizz.com. Kalau udah, coba kalian masukkan kode ini 431663. Masukkan kodenya, ya. Sudah dimasukkan kodenya? Udah selesai? Oke, ya. Nanti hasilnya udah ada langsung di sini. Jadi nilai kalian langsung ada di sini nilainya, ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu kesimpulan ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, langkah itu artinya apa? Dihadapkan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Oke. Nah, faktor yang menyebabkan kelangkaan yang pertama itu apa? Keterbatasan sumber daya. Yang kedua, perbedaan antara geografis. Yang ketiga, nah, jenis-jenis kelangkaan itu ada kelangkaan apa aja sih? Sumber daya. Ada kelangkaan sumber daya, kelangkaan
bahwasanya pada saat mengerjakan kuisis. Ada lagi? Saat berdiskusi. Perasaan kalian setelah belajar tentang kelangkaan apa yang kalian rasain? Senang. Apa lagi? Apa menambah wawasan, menambah ilmu, betul ya? Nah, Ibu, dari materi kelangkaan yang tadi kita pelajari, ya, pesan moralnya adalah yang pertama itu kita harus selalu menjaga lingkungan, ya, supaya sumber daya alamnya itu tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan. Oke, ada lagi nggak? Siapa yang punya pesan? Oh, ya, Rama, apa Rama? Oke, kata Rama tidak boleh boros dalam menggunakan BBM. Betul ya jawabannya. Ada lagi apa sih? Kesalahannya adalah kita tidak boleh merusak lingkungan supaya tidak terjadi kelangkaan. Ya, kita tidak boleh merusak lingkungan supaya tidak terjadi kelangkaan. Ada lagi? Rehan? Kita tidak boleh boros menggunakan sumber daya alam. Tidak boleh boros menggunakan sumber daya alam. Betul ya, jawaban kalian semuanya betul. Ada lagi nih, Fani? Apa? Menghemat sumber daya alam. Betul ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, jadi dari materi hari ini kalian jangan lupa diulang lagi di rumah ya. Ulang lagi di rumah. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian baca buku paket ya tentang pelaku ekonomi untuk materi kita minggu depan ya. Jadi kalian harus baca dulu, dipelajari dulu tentang pelaku ekonomi materi selanjutnya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup saja pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.